untuk mendiseminasikan atau memaparkan hasil dari belajar saya di modul 1.4. Sebenarnya modul ini Bapak Ibu lebih memahami daripada saya, karena bagi saya ini merupakan pemahaman yang baru, budaya positif. Saya juga mengajar baru beberapa tahun, sedangkan Bapak Ibu kalau dari segi praktek lebih daripada saya. Oleh karena itu, mari hari ini kita akan berdiskusi bersama. Saya posisinya saat ini sedang belajar menyampaikan, sedang belajar menyerap ilmu pengalaman dari Bapak Ibu. Karena hari ini kita akan berdiskusi bersama tentang budaya positif. Mohon izin, durasinya kita sambil direkam selama 1 jam. Selama 1 jam. Nah, saya juga mengajak kepada Bapak Ibu untuk supaya daftar menjadi guru penggerak. Ya. Hari ini nanti tanggal 23 terakhir itu pendaftaran untuk pengajar praktik. Mungkin sebentar lagi akan dibuka untuk calon guru penggerak. Enak ya, bisa jadi calon guru penggerak. Bisa mengenal dari berbagai jenjang, ada yang dari TK, SD, SMP, SMA. Kita saling bertukar pikiran. Ternyata masalah-masalah antara TK, SD, SMP, dan SMA itu berbeda-beda. Kalau kita di sekolah itu kan guru kelas, rata-rata kita bisa mengontrol atau memantau siswa. Tapi beda dengan SMP, SMA, apalagi SMA, SMK yang berjurusan. Itu sangat berbeda sekali. Tantangannya lebih berat daripada kita, apalagi para penerapan budaya positif. Itu budaya positif berkaitan dengan lingkungan. Anak saya contohnya itu di rumah tidak diajarkan bahasa Indonesia karena kakaknya dan teman-temannya rata-rata menggunakan bahasa Indonesia. Ketika pulang ke rumah tiba-tiba Indonesia, kaget. Soalnya lingkungan berpengaruh. Padahal tiap hari dari mulai korok sampai sekarang itu saya berbicara bahasa Sunda. Karena tetangga ngobrolnya Indonesia, teman-temannya dan kakaknya Indonesia, jadi nerap Indonesia. Asa karet teh. Di lembur mah. Nah, ini adalah pembimbing saya sama kegiatan guru penggerak. Ada Bu Mardiah dari Bandung. Dan Bu ini salah satu kepala sekolah, dia juga guru penggerak. Di kita juga ada ya di bus ini yang sudah menjadi guru penggerak ya. Nah, jadi kita bisa saling bertukar informasi karena saya baru calon, bukan sudah menjadi guru penggerak. Pasti beliau ilmunya lebih hebat daripada saya. Seperti itu. 2 kali tepuk pramuka. Ini ya, kaitannya dengan budaya positif lingkungan. Ada salah satu teman saya yang dari SD sampai kuliah itu tidak pernah mengikuti kegiatan pramuka, tapi dia hafal tepuk pramuka karena lingkungannya rata-rata setiap jenjang pramuka itu ada, karena sering terus-terusan dilatih sehingga dia paham bagaimana cara tepuk pramuka walaupun tidak diajarkan. Nah gitu juga budaya positif kita, walaupun lingkungan kita cakupannya hanya 1 kelas, mudah-mudahan bisa membentuk karakter peserta didik itu menjadi karakter yang baik, yang hebat, ya, seperti itu. Nah, adapun materi yang akan kita bahas hari ini, yang pertama adalah ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas. Punya keyakinan kelas? Ada ya. Kemudian segitiga restitusi. Nah, paradigma belajar
Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yang artinya pembelajaran ini berpusat pada peserta, berpusat pada murid, maaf ya, istilah zaman sekarang itu murid, berpusat pada murid. Ya, walaupun kata tadi juga disampaikan oleh Pak Pengawas, namun istilah saat ini itu murid, ya, murid. Sehingga dapat memenuhi setiap kebutuhan murid dan perkembangannya demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena kebutuhan anak, potensi anak itu berbeda-beda. Ada yang cakap dalam ilmu pengetahuan, ada juga yang cakap dalam keterampilan. Jadi kita sebagai guru hanya memfasilitasi perkembangan murid tersebut. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan tabula rasa yang hanya kertas kosong. Bukan. Dan kita tahu bahwa anak itu adalah kertas kosong. Kita tugas guru untuk membuat tulisan-tulisan di atas kertas tersebut. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu diibaratkan kertas yang sudah ada isinya, cuma isinya tidak terlalu jelas, kurang. Karena potensi dalam diri anak itu sudah ada. Tinggal kitanya mengarahkan mau kemana nih? Apakah dia pandai di bidang pengetahuan atau dia pandai di bidang keterampilan? Karena ada di beberapa sekolah itu anak tidak pandai baca, tidak pandai nulis, cuman kalau dalam keterampilan main bola dia jago. Itu adalah salah satu potensi yang dimiliki oleh murid tersebut. Kita gurunya hanya tinggal mengarahkan murid tersebut. Nah, disiplin positif. Bapak Ibu, kira-kira apa arti kata disiplin? Menjalankan aturan. Nah, kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Pecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, karena ada merupakan suatu paksaan biasanya kata disiplin. Datang harus sebelum jam 7, pulang jam setengah 3. Biasanya kalau bagi yang baru itu merupakan suatu yang ketidaknyamanan berat. Nah, kemudian disiplin positif merupakan sebuah pendekatan mendidik anak dengan membentuk kontrol diri dan kepercayaan diri sehingga anak mampu berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Karena adanya pada motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Namun disiplin positif ini artinya keinginan dalam diri anak untuk merubah suatu kebiasaan. Jadi bukan dasar dari dorongan orang lain, tapi dasar dari dirinya sendiri. Kalau dikaitkan dengan saya, contohnya, nah, Bapak Ibu, saya daftar jadi guru penggerak karena ada dorongan dari orang lain. Contoh, ingin jadi kepala sekolah, ingin jadi pengawas, karena kan syaratnya harus punya sertifikat guru penggerak. Nah, itu dorongan dari luar. Beda dengan diri sendiri. Ingin daftar jadi guru penggerak karena kita ingin belajar tentang bagaimana menjadi seorang guru penggerak. Itu kan dorongan dari diri. Nah, begitu juga peserta didik berperilaku itu ada dorongan dalam dirinya, bukan dari dorongan orang lain. Kemudian, nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, dasar karena hukuman. Murid kita berperilaku
berlaku itu karena dasarnya menghindari hukuman. Contohnya ya, ini untuk guru mungkin ya, seperti potong gaji, hoyong cair sertifikasi, mengejar 24 jam ya. Nah, untuk mendapat imbalan seperti tadi ya, kalau guru mah harus 24 jam untuk mendapatkan sertifikasi. Makanya kalau guru PAI saat ini banyak yang kekurangan jam, muntas ke sekolah betul ya, karena ada dorongan dari luar supaya cair sertifikasi ya, walaupun jaraknya jauh, daerah kosong di tahu itu dorongan dari luar. Beda lagi kalau yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, karena dasarnya ingin merubah diri sendiri, motivasi dalam jiwa sendiri itu adalah motivasi yang baik. Nah, yang pertama dan yang kedua adalah motivasi eksternal dari luar, ada dorongan dari luar. Kalau yang ketiga adalah motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dalam diri. Nih, kebutuhan dasar manusia. Dulu kebutuhan manusia itu sandang, pangan, papan. Nah, kalau dalam serta didik itu berperilaku dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama untuk bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kalau kita kan kalau diskusi kelas di kelompok ingin jadi ketua, ada yang kalau dia jadi anggota tidak jadi ketua, jadi ningkah karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yaitu ingin menjadi kasih sayang. Nanti ada penguasaan. Nah, ini penguasaan yang tadi, kalau tidak jadi pemimpin dia itu adalah salah satu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Yang keempat adalah kebebasan. Contohnya seperti mandiri, memiliki pilihan, ingin belajar itu adalah kebebasan yang dimiliki oleh murid. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu adalah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh murid. Jika salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka murid itu akan memiliki perilaku yang menyimpang di luar dari kebiasaannya. Makanya setiap kali kita menemukan kasus, maka kita harus gali terlebih dahulu apa dasar dia melakukan hal tersebut. Biasanya dasarnya karena salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Contoh kecil seperti makan di dalam kelas. Makan di dalam kelas biasanya anak dasar karena makan di dalam kelas, dia tidak makan di rumah. Itu karena dasar kebutuhan dasar manusianya yaitu bertahan hidup tidak terpenuhi. Nah, kemudian 5 posisi kontrol guru. Nah, kita guru harus bisa memposisikan perilaku murid jadi seperti apa. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, jadi setiap kali kesalahan murid, kita langsung judge dia salah, menjadi seorang penghukum. Biasanya dampaknya kalau kita terus menghukum murid, dia akan berontak. Berontak. Yang kedua adalah membuat rasa malu, membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman, kita merangkul murid kita untuk menjadi teman kita sehingga dia mencapai pribadi yang lebih baik. Yang keempat, pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Nah, posisi kontrol yang ideal bagi seorang guru adalah manajer. Nah, Bapak Ibu di sini pasti mengalami salah satu dari 5 posisi kontrol ini. Dimanapun Bapak Ibu mengajar, pasti lebih paham bagaimana di mana posisi Bapak Ibu saat ini
di kelas daripada saya sendiri. Soalnya jam terbang bapak dan ibu lebih lama daripada saya. Nah, selanjutnya saya minta untuk berembuk tiap kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6. Kita akan menggali, berdiskusi, membedah satu kasus dan membuat kesepakatan kelas. Bagaimana alurnya? Kita Bapak, saya ulangi lagi ya, mohon izin. Kelas 1 di sini berembuk kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yuk supaya cepat. Kalau sudah ngumpul, saya akan bagikan. Kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3, kelas 3, kelas 3, kelas 4. Guru bidang mengikuti. Kelas 4, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 4, kelas 5. Kelas 6. Nah, di sana saya lanjutkan ya. Kelas tilo ya. 2 kan kelas tilo. Kelas tilo. 2 kan. Apa? Nah, kita lanjutkan. Di sana ada 2 kasus 1 dan kasus 2. Maaf ya, hanya 1 lembar. Nah, kira-kira posisi kontrol yang mana di kasus 1 dan di kasus 2? Silakan. Boleh satu.
Ya, coba ya. Dari kelas 1 kira-kira posisi kontrol yang kasus 1 jadi apa? Kaca-kaca. Posisi kontrol si kelas 2 yang pertama. Oh, ya. Ya, sekelompok biji. Nah, cukup ya? Sama sekelompok biji. Yuk, biar tidak merah waktunya. Ya, kira-kira untuk kita bahas sama-sama. Untuk kasus 1, posisi kontrol guru jadi apa? Bang, buku. Ada nggak kata-kata di sana yang menjas bahwa nah, kira-kira ada apa? Yang di kasus 1, kata-katanya yang tadi Lukman bilang sudah kamu terlambat, terus warna sepatu kamu salah. Nah, itu sudah menjas bahwa dia salah dan kesian. Ya, penghukum ya. Untuk kasus 2, kira-kira posisi kontrol yang mana? Pembuat merasa bersalah. Kira-kira kata-kata mana yang menjas, yang menunjukkan bahwa dia guru tersebut adalah merasa bersalah? Kira-kira di kasus 2, kata-kata yang membuat guru posisinya menjadi pembuat masalah, membuat bersalah, yaitu gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Nah, itu. Seperti itu ya. Tuh, jadi kesimpulan saya memang benar ya, bahwa Bapak Ibu lebih paham daripada saya. Padahal tadi saya hanya menyebutkan 5 posisi kontrol ini, tapi Bapak Ibu sudah bisa menebak posisi kontrol mana yang tepat dalam kasus 1 dan kasus 2. Kita lanjutkan lagi. Ini ya, contoh dari kasus murid yang tidak memakai topi dan sepatu saat seragam upacara. Yang pertama, penghukum menjas harus patuhi peraturan yang telah ada. Kemudian disuruh baris terpisah.
Yang membuat merasa bersalah berkali-kali Bu Guru bilang, Bu Guru berulang kali bilang, menjelas bahwa dia salah. Kemudian yang ketiga, teman, ayolah berarti mengajak merangkul, buat Bu Guru bangga kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar, apa aturan konsekuensinya. Yang terakhir adalah ini yang ideal, manajer, kamu tahu apa kesalahanmu, bagaimana perbaikan kesalahanmu. Jadi posisi manajer ini mendorong anak untuk menyadari kesalahannya, juga memperbaiki kesalahannya. Jadi sehingga ada timbul dalam diri, dalam motivasi yang timbul dalam dirinya, seperti itu. Kemudian, nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas sekolah merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterima dalam lingkungan sekolah. Pasti setiap ibu, bapak di kelas, karena sekarang kurikulum merdeka, istilah keyakinan kelas pasti ada. Nah, kita gali sama-sama harus seperti apa cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama, post-itnya udah dapat belum? Udah ya? Satu orang satu? Satu orang satu? Satu orang satu? Dan Bu Rahayu, maaf, mana post-it? Ada yang belum kebagian? Nah ya. Nah, tahap pertama yaitu menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi peserta murid diajak oleh kita untuk membuat kelas yang seperti apa yang mereka inginkan. Contoh dalam tabel ini, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, sekarang kita gali sama-sama kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kira-kira kelas yang seperti apa yang kita inginkan. Tulis di post-it tersebut. Sebanyak-banyaknya peraturan yang diinginkan. Banyak ya, jangan makan di kelas, jangan tidur, jangan main HP. Banyak contoh-contoh peraturan-peraturan kelas yang diinginkan. Jangan mengejek. Nah, masalah ini Bapak Ibu pasti lebih paham. Peraturan dulu. Yang tidak boleh makan, tidak boleh tidur, tidak boleh nyontek, tidak boleh ngobrol, tidak boleh main HP. Biasanya peraturan itu memiliki unsur kata-kata negatif, larangan, jangan, tidak boleh, biasanya.
Ya. Cukup ya? Cukup? Nah, selanjutnya dari peraturan-peraturan tersebut ubah menjadi kata-kata yang lebih positif. Contoh yang tadi, jangan berlari di kelas atau koridor, menjadi hal yang lebih positif, yaitu berjalanlah di kelas atau di koridor. Bahkan kalau makan di kelas, berarti makanlah di luar kelas. Di belakangnya boleh, kurang. Boleh di post-it, boleh bisa langsung. Nanti kita klasifikasikan, ya. Masih kurang nggak? Jadi keyakinan kelas itu kita buat sama-sama di kelas dengan murid kita. Jadi bukan kita yang menentukan, tapi murid juga ikut membuat keyakinan kelas ini, kelas yang seperti apa yang nyaman bagi mereka untuk belajar. Kita lanjutkan lagi ya. Kemudian menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat
menjadi nilai kebajikan atau nilai keyakinan. Nah, di sini karena nilai-nilai yang tadi sifatnya khusus, kita rangkum menjadi nilai-nilai yang sifatnya umum. Contoh seperti berjalan di kelas atau koridor, keyakinannya sama, yaitu saling menghormati. Dengan misalkan nih, berjalan di koridor atau mengobrol di saat jam pelajaran kan sama, harus saling menghormati. Guru harus saling menghormati murid, harus menghormati guru ketika menerangkan. Jadi kata-kata peraturan yang tadi dibuat secara umum kita klasifikasikan menjadi suatu keyakinan yang sama. Ya, seperti tadi kan kalau berjalan di koridor, kemudian ngobrol di kelas, itu suatu keyakinan yang sama, yaitu harus saling menghormati. Jadi kita rubah lagi, yang tadi banyak panjang, kita rubah klasifikasikan menjadi beberapa. Nah, ini berembuk di kelas masing-masing, kira-kira yang seperti apa yang harus kita ambil dan kita sepakati bersama. Di sini ya. Saling menghormati, saling menghargai.
cukup ya. Nah, kira-kira di ruangan ini ya sama ruangan sana kita buka sampai sini untuk kesepakatan kelas. Nanti kita gali kesepakatan kelas yang telah timbul. Dari sini dulu di kelas 3. Kesepakatan kelas 3. Kesepakatan kelas di kelas 3. Yang pertama, saling menyayangi dan menghormati kepada sesama teman dan guru yang ada di lingkungan sekolah. Kedua, menjaga sopan santun terhadap semua warga di sekolah. Ketiga, meminta izin ketika hendak keluar kelas. Keempat, menjaga kebersihan dan ketertiban di kelas. Kelas 2. Kesepakatan kelas 2 yaitu mendapatkan kelas yang nyaman, saling menghormati dengan sesama warga kelas, saling menyayangi dengan warga kelas, mengerjakan tugas tepat waktu. Kelas 3. Kelas 1. Budayakan 5S, sopan, santun, sapa dan saling kepada semua warga sekolah. Pertama, saat jam istirahat, berkata yang sopan kepada guru, teman dan semuanya. Kelas 4. Kelas 4. Kelas 4 dulu saya. Kelas 4. Yang ke-1, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, saling menghargai sesama teman. Yang ketiga, sewaktu istirahat, makan di luar kelas. Terus menjaga keindahan kelas. Yang terakhir, membawa air mineral itu. Lanjut kelas 5. Langsung nanti dengan kelasnya. Mengerjakan PR di rumah, terus bermain bola di lapangan, saling menghargai antar teman, makan ketika istirahat, berkata dengan sopan, izin ketika keluar kelas, memperhatikan dan mendengarkan guru ketika sedang belajar. Lanjut. Halo. Bergaul dengan penuh kasih sayang dan menghindari sifat zalim terhadap orang lain. Melaksanakan piket kelas dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas. Terus udah cukup. Ya, ini ya. Mohon maaf sebelumnya. Nih, kenapa dikerucutkan menjadi hal yang kecil? Jadi seperti ini, Bapak, Ibu. Mohon maaf ya. Nah, tadi yang dari awal itu peraturan kelas menggunakan kata yang negatif. Banyak, misalkan kalau ada 10, kemudian kita ganti menjadi hal yang positif. Nah, selanjutnya dari beberapa poin tersebut ada poin-poin yang sama karena keyakinan kelas itu yang tadi juga itu tidak bersifat panjang, fleksibel, umum, mencakup dari segala bidang. Contoh misalkan berjalan di kelas 1, mengobrol saat jam pelajaran 2, kemudian mengganggu teman saat belajar 3. Nah, 3 itu kita bisa disatukan dalam kata saling menghormati, seperti itu. Jadi keyakinan kelasnya tidak panjang-panjang kata-katanya, cukup saling menghormati.
itu. Sehingga pada murid mudah untuk dipahami, mudah untuk dijalankan, juga cakupannya umum. Sehingga kalau murid melakukan suatu tindakan kesalahan, kita bisa mengingatkan, ya, kira-kira kesalahan tersebut sama tidak dengan keyakinan kelas kita. Karena cakupannya umum, kita bisa mengkaitkan salah satu keyakinan kelas kita. Seperti itu. Jangan panjang-panjang, kalau peraturan panjang, banyak, sulit untuk dipahami. Bahkan banyak sekali peraturan itu dibuat, tapi banyak sekali orang tua ataupun murid tidak mengetahui peraturan tersebut. Makanya karena kita cakupannya enak, guru kelas, kita bisa memantau, mengontrol peserta didik kita agar lebih baik. Dan kita sampaikan kepada guru bidang bahwa peraturan di sini seperti ini, supaya guru bidang bisa mengikuti peraturan kelas yang telah kita buat bersama. Untuk guru bidang bisa ditambah karena kegiatannya ada yang kegiatan di luar kelas, seperti guru bidang pencegahan, seperti itu. Itu ya, itu membuat peraturan, membuat keyakinan kelas. Lanjut. Nah, kita dalami keyakinan kelas tersebut dengan tabel T dan tabel Y. Tuh ini, tabelnya seperti ini ya ini. Udah ya? Kita lihat. Bukan. Ini. Nah, yang tadi kan kata yang banyak kita kerucutkan menjadi satu. Nah, kita jabarkan kembali kira-kira. Nah, disiplin positif tersebut mana yang tampak seperti, yang tidak tampak seperti, yang artinya yang keluar dari keyakinan kelas kita. Nah, boleh. Contoh di sini ada kata hormat. Oh maaf ya. Datang tepat waktu, menyapa dengan menghormati guru untuk selalu datang tepat waktu. Kemudian tidak tampak seperti sering terlambat. Kemudian acuh. Menyapa, maaf ya Tiko ya. Menyapa teman dan guru setiap hari. Bukan yang tadi umum tadi kita bisa jabarkan yang sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita mana, yang belum sesuai dengan kesepakatan kelas kita mana, ya. Gak boleh, kita lanjutkan saja ya. Kita lanjutkan saja. Nah, kemudian masih dalam menggali keyakinan kelas kita, yaitu terdengar seperti, terlihat dan berperilaku. Biasanya kalau terdengar itu ada ucapan dari seseorang. Kalau menghormati biasanya kata tolong, permisi, seperti itu. Kalau berperilaku tersenyum, ramah. Kalau yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi kita klasifikasikan kembali, kita jabarkan kembali menggunakan tabel. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan saja. Nah ini karena keyakinan kelas kita itu bukan hanya murid, tapi guru juga sama. Jadi ada tugas untuk murid, ada tugas untuk guru. Di sana ada tabel. Tugas untuk murid, tugas untuk guru. Nah, tugas murid apa? Tugas guru apa? Yang bukan tugas murid apa?
yang bukan tugas guru apa? Kita debatkan sama-sama di kelas. Kita buat kesepakatan. Murid harus bagaimana, murid tidak boleh seperti apa, guru juga harus bagaimana, guru juga tidak boleh seperti apa. Di sini contohnya tugas guru adalah mengajar, mendidik. Murid tugasnya adalah belajar, mencoba. Bukan tugas guru adalah menyakiti atau disakiti, kemudian merapikan barang murid, juga bukan tugas guru. Ya, jadi kalau nanti ada anak yang bandel, kita ingatkan kembali kepada kelas kita, anak supaya disuruh untuk mandiri. Jadi bukan kita yang repot-repot merapikan barang-barang murid tersebut. Ya, ketinggalan seperti itu. Kalau dibuat seperti ini, murid juga akan menyadari kesalahan. Ya. Yang bukan tugas murid adalah menyakiti atau disakiti, kemudian alas. Nah, udah kita lanjutkan saja ya. Masih ada segitiga restitusinya, satu lagi. Nah, jadi kesimpulannya, keyakinan itu lebih abstrak, lebih umum dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit agar mudah diingat, kata-katanya sedikit sehingga mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jadi tergantung bagaimana kelas yang kita ajar. Nah, terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat membuat, termasuk guru juga. Kita membersamai murid kita untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman adalah suatu yang menyatakan tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya korban akan mendapatkan keadilan. Murid akan tersakiti, perilaku pasif, agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Bahkan nanti kalau hukuman diterapkan, biasanya lambat laun murid akan berontak. Konsekuensi, suatu yang harus terjadi, dampak, kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dalam guru. Konsekuensi. Maaf ya, Ibu. Ya, dari restitusi. Nah, kita akan belajar hari ini tentang restitusi. Restitusi merupakan pilihan penguatan untuk murid agar anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, kemudian murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi PMM juga ada restitusi. Bapak Ibu kalau sudah belajar di PMM pasti mengenal apa yang disebut dengan restitusi. Restitusi adalah proses penciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi itu menyadarkan murid terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Ada tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Jadi murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku yang telah dia perbuat. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Murid diajarkan untuk memahami kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi, khususnya kita, karena kan pasti murid melakukan suatu tindakan yang salah karena ada beberapa atau salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kemudian menanyakan keyakinan. Itu teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal karena sadar bahwa telah melakukan kesalahan. Murid diingatkan kembali kira-kira keyakinan kelas mana yang telah kita melanggar. Jadi kalau segitiga restitusi ini adalah salah satu proses pemecahan suatu masalah. Murid yang melakukan kesalahan tanpa harus ada hukuman. Jadi posisi kontrol kita di sini ada sebagai
manajer, bukan sebagai penghukum maupun merasa bersalah. Jadi kita mengarahkan murid, menyadarkan murid kita untuk menyadari apa kesalahan yang telah dia perbuat. Di sana ada sebuah kisah Pak Joko dan Mario dan Adi. Adi ya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nanti akan ada pertanyaan. Kita gali secara bersama-sama. Sudah ya, kita lanjutkan lagi ya. Nah, dari bacaan tersebut, posisi kontrol mana yang dilakukan oleh Pak Joko? Merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Lempar-lempar makanan, apa? Kesenangan. Kemudian yang ketiga, apa yang dikatakan guru dalam tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan mencari keyakinan? Dan tahapan-tahapan yang pertama, stabilkan dulu identitasnya, kemudian validasi tindakan saat apa yang telah mereka lakukan, yang terakhir mencari keyakinan apa yang telah mereka langgar. Kemudian murid diarahkan kembali untuk melakukan memperbaiki kesalahan tersebut. Yang terakhir, kira-kira sesuai prinsip dan konstitusi apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan pada ibu ini. Kira-kira apa? Itu meminta. Terima kasih. Mohon maaf bila selama pemaparan ada kesalahan yang ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pesan kesan? Hostnya mau pesan kesan? Ayo 2 menit deh. Silakan, ada yang mau menyampaikan selama kegiatan ini? Perwakilan dari ruangan ini satu, ruangan ini satu. Selama mengikuti kegiatan boleh. Yang mau menyampaikan pesan-pesannya selama kegiatan ini? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridwan Handi. Dari sini dari Desa 1 Cibati. Pesan mengikuti kegiatan ini alhamdulillah luar biasa. Ada input informasi yang semuanya sepaham mengenai kesepakatan kelas. Cuman ada yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz. Apakah kesepakatan kelas itu bisa berubah-ubah dalam setiap pembelajaran atau itu berlaku untuk 1 semester penuh atau bahkan 1 tahun? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustaz. Nah, kesepakatan kelas itu berlaku tergantung bagaimana kita menyepakatinya dengan murid kita. Apakah hanya dalam suatu pembelajaran atau dalam kurun waktu 1 tahun. Karena kan kesepakatan kelas kita buat bersama dan kita patuhi secara bersama, bukan dari satu pihak. Kalau misalkan kita sepakat dalam hanya 1 kali pertemuan, nah pertemuan selanjutnya buat lagi kesepakatan kelas. Misalkan sekarang PNI buat kesepakatan kelas, nanti PKN buat kesepakatan kelas, tidak hari aja. Nah, jadi gitu ya, tergantung bagaimana kesepakatan kita. Cuman biasanya kalau dalam suatu pertemuan itu ada apa yang namanya
keyakinan kelas, kesepakatan kelas bersama, bukan keyakinan kelas ya, kesepakatan kelas bersama. Biasanya kalau forumnya singkat itu akan ada kesepakatan kelas. Beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan kita itu buat bersama dan dipahami secara bersama. Kalau kesepakatan kelas itu biasanya hanya cakupannya dalam satu kali pertemuan. Kalau keyakinan kita beli secara bersama apa yang harus ideal bagi kelas kita sepakati dan kita beritahu bagi guru bidang kalau yang mau masuk ke kelas kita bahwa kita membuat kesepakatan kelas yang bertanggung jawab, disiplin, saling menghormati dan sebagainya. Seperti itu. Ada yang mau menanggapi silakan? Cukup ya. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir ada manfaatnya. Mohon maaf bila salah penyampaian, ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.